Salam, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Nyomon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini akan saya masukkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Berarti nderek perso Mas Sandro. Pakai bahasa Indonesia aja Mbak, subscribernya yang royal Jawa nanti bingung. Oh iya, sorry ya. Gimana? Saya mau tanya terkait paspor saya. Kan saya mau cuti nih bulan depan. Tanggal 21 bulan depan kan saya mau cuti. Terus paspor saya akan terakhir tahun depan bulan Februari. Terus saya kan di rumah itu 2 bulan Mas Sandro. Jadi waktu saya balik ke sini itu paspor saya nggak sampai 6 bulan. Bisa nggak ya saya masuk ke sini? Sekarang sampean ada di mana? Oh, sekarang ada Hong Kong. Sampean di Hong Kong. Terus sampean mau cuti? Halo? Iya? Coba saya ulangi lagi ya. Nanti kalau salah sampean betulin. Sampean paspornya Iya. mau cuti. Iya. Terus setelah sampean cuti kurang 6 bulan. Iya. Terus sampean bertanya kira-kira bisa balik lagi ke Hong Kong nggak? Gitu ya. Iya. Saran saya sampean renew paspor dulu deh. Oh, gitu deh. Suaranya sampean putus-putus. Kasirnya tidak ya. Suaranya pedot-pedot, Mbak. Oh. Oke, sebentar tak cari signal yang bagus Mas ya, sebentar ya. Nanti takutnya nginfoinnya nggak tepat. Oke, sebentar. Halo, Mas Sandro? Nah, ini jelas ini. Jelas nggak? Oke, gini loh Mas, kan paspor saya itu finishnya itu berakhir ya, expirednya itu tahun depan bulan 2 gitu loh. Tahun depan bulan 2. Iya. Terus sampean cuti? Saya cuti bulan depan tanggal 21. Nah, saat ini Mas ya, saat ini paspor saya itu masih lebih dari 6 bulan masa berlakunya. Jadi kan biasanya kalau KJRI itu biasanya ngasih kan yang kurang dari 6 bulan baru dikasih renew kan, biasanya kayak gitu kan. Terus andaikan saya ke KJRI bahwa sekalian e-tiket saya kayak gitu, kasih nggak ya kira-kira? Ya, sampean ngomong. Karena kan gitu yang ya? sampean khawatirkan kan pada saat sampean pulang, paspor sampean kan nggak genap 6 bulan. Terus sampean Iya, itu yang saya khawatir. Terus sampean nggak bisa terbang ke Hong Kong kan? Sedangkan visa kan masih ada. Nah, makanya untuk memastikannya sampean ke KJRI. Oh gitu nggih. Kalau bisa sampean bisa bikin lagi nanti biar kekhawatiran sampai nantinya itu nggak bisa terbang. Nah, soalnya kembali lagi kan kita nggak ngerti sekali lagi peraturan penerbangan itu kalau paspor kita kurang dari 6 bulan maka kita tidak diizinkan terbang. Lah kalau sampai nanti saya khawatir itu. Ya sebentar, makanya saya ngomong dulu, gantian kita ngomongnya ya. Jadi jangan dipotong. Jadi yang sampean takutkan kan adalah ketika sampean berangkat paspor tidak genap 6 bulan terus sampean tercancel kan? Iya kan? Kan sampean takut itu. Makanya sampaikan sama KJRI. Gitu loh. Nanti biar petugas bandara yang sana bagaimana dan seperti apa. Kan kayak gitu. Kalau misalnya kurang 6 bulan sampean sudah bisa diizinkan ganti duluan karena special case. Nah, tapi kalau dia bilang nggak apa-apa, sampean rekam. Oh, oke, kayak gitu ya? Iya, sampean rekam bapak siapa, namanya siapa, buktinya nanti apa. Nanti pada saat sampean di Bandara Indonesia itu ditahan, rekaman itu bisa sampean tunjukin. Saya sudah datang ke KJRI, minta perpanjangan. Tapi sama mereka ditolak seperti ini. Terus gimana saya? Jadi kalau bapak melarang saya terbang terus saya harus kayak gimana sedangkan saya masih terikat kontrak.
Oh, kayak gitu ya? Oh iya dong, itu kan Iya, itu namanya persiapan. Artinya kan sampean iya, sampean ngomong sama orang KJRI itu kan ada bukti. iya. Mm-mm. Makasih loh Mas Sandro. Ya nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kalau saya orangnya Iya sih. kalau orangnya nggak bisa terbang ya sudah. Saya paling kalau sama petugas ya lah Pak, piye penake lah Pak, ben iso golek duit. Cincai Halo, soalnya kurang beberapa hari aja loh Mas Sandro itu. Mbak. 6 bulan kurang beberapa hari aja gitu loh. Iya, Semen kan tak kasih sekali lagi ya. Saya nggak mau diskredit atau menjelekkan siapapun. Orang mau cari duit itu kan caranya macem-macem toh Mbak. Iya, Nah. iya Mas Sandro. Nanti Paham lah saya. Iya. Nantinya takutnya sampean dibegitukan. Kalau sampean dibegitukan kan yang jelas sampean sudah ada bukti dari KJRI sampean ditolak, ya kan? Terus penolakannya itu kan sampean punya bukti gitu loh. Iya. Nah, begitu di Indonesia sampean sodorkan itu bukti. Kalau bukti itu sudah disodorkan dia masih ndak yakin, ya artinya kan cincai lah Pak. Kita mau cari duit buat anak. Loh bener nggak? Iya dong. Kita cari duit buat anak. Mosok koyok ngene, mbok ngel-ngel toh Pak. Nanti ini nyampe ke Hongkong saya pasti akan renew lagi Pak. Rupane koyok ngene sampean jek tego arepe njaluk Pak. Ngono. Enak lho. Halo. Ya bener nggak? Sampean kan orangnya khawatir. Bener. Ya begitu khawatir. Ketakutan karena sampean mau orangnya kan mau jujur. Tapi ini kan case itu nggak semuanya sama kan, bener nggak? Kasus-kasus itu nggak. Dan setiap manusia belum tentu punya hati kan, bener nggak? Bener loh. Nah, ketika semua kadang ada yang memanfaatkan. Nah, ketika semua orang nggak pakai hati dengan bekerjanya, pastinya bekerjanya pakai duit. Bisa dipahami nggak? Iya kayak gitu ya. Nah, kalau saya kan enak. Ya saya ini kan ditanyain, orang nggak minta duit, saya ngasih penjelasan. Ya tak declare dulu dari depan, jangan sebutin nama, tak kontenin, kan gitu. Iya, kula telepon jenengan bolak-balik Om Mas. Iya, sorry loh nggih. Nggak apa-apa, ya saya mohon maaf, artinya kan sampean tetap semangat. Saya juga akhirnya juga nelpon sampean kan. Pokoknya kalau makanya kan yang jadi persoalan kadang-kadang anak-anak itu masalahnya hari ini, teleponnya hari ini. Jadi ketika nggak diangkat ngamuk-ngamuk, bener nggak? Tapi kalau ya nggak boleh gitu dong. Loh iya, ini kan kebanyakan namanya manusia, ya kan? Kalau misalnya masalahnya masih 1 bulan, persoalannya mau dihadepin 2 bulan, 3 bulan, sekarang sudah mulai telepon, itu kan namanya persiapan. Iya. Tapi kan kata ya. Nah, tapi katanya Miss Yuni kan apes tidak ada dalam kamus, dalam kalender. Jadi siapapun bisa apes kapan saja. Iya, benar apes Mas Sandro kayak saya loh. Saya pernah lo komen di jenengan waktu live itu, yang saya hampir kena tipu sama nenek ya saya ini. Hampir kena tipu dengan nenek? Iya, sama nenek, kita berdua di rumah. Oh, terus? Tiba-tiba kan ada telepon. Terus? Malam-malam itu Mas Sandro ya. Siap. Saya cerita sekalian ya, ini kan masalah paspor saya kan saya sudah paham ya. Siap. Ya, saya sudah paham masalah paspornya. Bagus. Saiki kula tak cerita masalah kula sing hampir kena tipu itu ya. Siap. Mantep, seneng saya. Lanjut. Gini Mas, malam-malam biasanya itu jam 9 itu sudah nggak ada telepon ya, telepon rumah loh. Sudah nggak ada orang telepon. Waktu itu malam-malam semua udah pada masuk kamar. Majikan saya, nenek saya udah pada masuk kamar, tinggal saya sendirian yang di luar. Terus ada telepon, saya jawab ya. Dia bilang kayak gini, tapi ngomongnya Cantonese Mas Andron. Jenengan bisa dengar nggak Cantonese ya? Gini, wei gitu. Ama, dia bilang gitu. Loh, aku kaget loh, kak ada orang telepon bilang ama, sedangkan anak-anak nenek itu nggak ada yang panggil ama. Terus, iya kayak gitu. Terus aku, lihat kamu siapa? Dia bilang, kok saya? Dia bilang gitu loh. Kan memang nenek saya itu punya anak laki yang nggak tinggal serumah. Nah saya kira kan memang dia, Mas Andro. Aku bilang kayak gini, oh Pak D ya? Saya bilang gitu. Dia bilang iya. Terus dia ketawa. Saya bilang gini, oh Pak D aku kok nggak bisa mengenali suara kamu ya?
Aku bilang gitu. Karena Mas Sandro, saat itu Pak D itu memang lagi sakit, batuk dia itu. Kalau seandainya saat itu Pak D itu tidak batuk, kemungkinan sangat kecil saya itu kena tipu. Terkecoh gitu loh maksud saya Mas Sandro. Ya, terus aku ngomong gini, loh, aku kok nggak bisa mengenali suaramu ya Pak D, aku bilang gitu. Dia ketawa. Ketawanya itu mirip sekali Mas Sandro dengan Pak D beneran yang saya kenal itu, mirip banget. Terus? Dia ketawa loh. Terus saya kasih teleponnya ke nenek. Yo nenek yo ngomong. Aku ngomong sama nenek Pak D, saya bilang gitu. Loh nenekku ya jagongan Mas Sandro. Ya bisa ngobrol, bercakap-cakap ya. Sebentar cumaan. Terus itu Mas Sandro, malam itu ya sudah finish ya malam itu. Besoknya itu dia nelpon lagi Mas Sandro. Kita ini tertipu sudah 2 minggu, lebih dari 2 minggu loh Mas Sandro sama orang itu. Kita kira itu beneran Pak D Mas Sandro. Rupanya dia itu scammer. Terus dia itu sudah nenek saya itu udah ngobrol sama dia itu ngalor ngidul Mas, banyak sekali. Sampai orang itu tahu siapa nama kita yang ada di rumah ini loh. Sampai dia tahu Mas Sandro nama saya siapa, nama anaknya siapa, sampai tahu. Terus pagi-pagi ini sudah berjalan 2 minggu nggih Mas Sandro nggih. Berkali-kali dia nelpon. Yang terakhir kali Mas Sandro, dia telepon itu pagi-pagi nggih. Yang terakhir kali itu nenek saya itu barusan pulang dari minum teh ya orang sini. Yamja. Terus dia tuh Yamja. Terus dia tuh telepon kemari. Terus kan saya yang ngangkat. Terus saya kasihkan ke nenek. Tapi Mas Sandro, kenapa? Soalnya telepon rumah majikan saya itu kita itu nggak bisa melihat ID callernya itu loh. Yang ya siapa yang nelpon itu nggak bisa dilihat. Cuma telepon berdering kita dengerin cuma gitu. Lah itu pagi. Terus saat itu ngelanjutin tadi yang itu nenek pulang jam saya, dia akan telepon. Ama, dia bilang gitu lagi Mas Sandro. Ama, kamu sudah sarapan belum? Dia bilang gitu. Saya jawab kan, tapi langsung saya speaker Mas Sandro, speaker ya. Jadi kan saya dengar dia ngomong apa gitu. Sudah makan, sudah sarapan? Nenek saya ngomong gini, oh aku loh barusan pulang dari minum teh kayak gitu. Oh gitu ya, dia bilang. Kamu di rumah sama siapa? Gitu, laki-laki itu. Kamu di rumah sama siapa? Yo biasa loh sama Cece, dia bilang gitu. Oh, dia bilang gitu. Ama, aku mau cerita sama kamu sesuatu ya, tapi jangan ngomong siapa-siapa ya. Dia bilang gitu Mas Sandro. Orang ini. Aku dengar sendiri. Iya, nenekku bilang gitu. Terus setelah itu ngomong gini, aku loh barusan ini ketangkap polisi. Loh, nenek saya kan kaget ya Mas Sandro. Kenapa? Dia bilang gitu. Enggak, soalnya tadi itu ada yang naik ke kantor saya. Soalnya ada yang naik ke kantor saya. Terus suaminya itu bilang kayak kalau saya itu velai dia. Kayak velai itu apa ya Mas Sandro? Orang kita ngomongnya apa? Melecehkan. Terus suaminya itu ngomong kalau saya itu melecehkan dia. Terus saya sama suaminya itu bertengkar, terus kita itu pukul-pukulan. Dia bilang kayak gitu. Nah sekarang saya ini ada di kantor polisi. Terus kita ini mau damai, tapi saya itu suruh settle hospital bill-nya itu loh Mas Sandro. Kayak gitu. Terus nenek saya ngomong, terus berapa gitu. Orangnya ngomong, lah kamu punya uang berapa di rumah? Loh nggak banyak loh gitu nenekku, nggak banyak loh, paling ya 100.000 gitu nenekku ngomong di rumah 100.000. Oh kurang loh itu, dia bilang gitu. Paling tidak itu 200.000 kan gitu ngomongnya orangnya Mas Sandro. Terus nenekku bilang, oh nggak ada saya kalau segitu banyaknya, harus ke bank. Nenekku bilang, ya nggak apa-apa kamu turun ke bank, jangan ngomong siapa lo ya gitu Mas Sandro. Loh nenekku itu terus bisik-bisik Mas Sandro, ngomongnya itu bisik-bisik ya. Kan saya juga sungkan ya Mas Sandro, kayak orang ngomong bisik-bisik kan mungkin dia nggak pingin saya denger ya, otomatis kan saya pergi ya Mas Sandro, pergi. Terus setelah itu nenekku ngomong gini, ini telepon ini kok kayaknya ada sesuatu yang something is wrong kayak gitu ya, kayak apa sesuatu ya, ada yang something is really wrong here kayak gitu nenek saya itu. Terus dia
dia kan kancong ya Mas Andro, sampai dia itu lupa gimana cara nyari nomor telepon anaknya yang beneran itu, dia itu lupa Mas Andro. Terus saya kan di mobile saya ada ya nomornya, terus kita telepon siapa itu namanya, kita telepon anaknya yang beneran Mas Andro, rupanya anaknya itu nggak apa-apa loh Mas Andro. Rupanya nggak apa-apa. Terus saya kan takut sebenarnya Mas Andro, yang saya mau tanya ya, mungkin mbak-mbak di luar saya juga ketakutan gitu. Cerita saya ini semoga mbak-mbak yang di luar sana yang menjaga nenek ataupun kakek itu waspada ya. Ada loh something like this really happen. Saya terjadi loh sama diri saya ini. Terus gini Mas Andro, yang saya mau tanya kepada jenengan gitu, kalau seandainya orang scammer kayak gitu, dia bisa nggak sih ngelacak kita itu ada di mana? Kalau sampean bertanya ke saya, ya sebenarnya bisa. Bisa sih. Kata majikan saya itu nggak bisa loh Mas Andro. Aku tuh nggak segitu percaya sama majikan saya. Karena saya itu setelah itu saya ketakutan ya. Saya nelpon majikan saya yang tinggal serumah sama saya, tapi kan dia kerja. Saya telepon bapak saya, Pak ada kejadian kayak gini loh. Loh, majikan saya itu malah ketawa nggak takut loh Mas Andro. Aku takut. Dia itu nggak takut. Tanya sama dia katanya. Kalau dia telepon kemari, tanya sama dia. Dia mau uangnya taruh di mana, katanya suka gitu Mas Andro. Loh, saya ini ketakutan, saya takut dia itu bisa ngelacak kami itu ada di mana loh. Katanya majikan saya nggak bisa ngelacak Mas Andro, kak mana? Kalau saya bilang bisa, cuman gini, kalau dia benar-benar tahu targetnya, pasti dia ngerti, ya. Cuman sama nggak perlu takut. Iya kan? Iya. Majikan juga nggak perlu takut. Saya pun juga nggak takut. Kalau ada yang nelpon saya minta duit, malah aku, ayo ketemuan di mana, tak gituin kalau sama saya. Iya Mas Andro, sama majikan laki saya suka kayak gitu. Mbak dengerin saya ngomong. Yeah. Jangan sampai terus yang ngomong. Kan kita ngomong gantian. Oke. Sorry ya. Iya. Kan sampean mau tanya ke saya kan mau jawab nih. Iya. Nah, jangan jawabannya belum kelar sampean tanya lagi kan, jadi ini kok nanti bingung. Iya. Kan kalau saya tanya, kamu mau duitnya di mana? Anterin, aku nggak bisa transfer, ketemu aja kita. Kalau aku gitu. Oh. Iya, karena kan scammer itu beraninya dia buy online. Paham nggak sampean ngomong? Iya. Sekarang kalau saya orang mau bohong-bohongan, muka saya ini kan kelihatan di YouTube, bener nggak? Makanya saya berani, karena saya menunjukkan muka saya, karena saya ibaratnya, kalau orang scammer itu kan telepon suara, bener nggak? Bener. Kalau suara kan nggak bisa, kalau dicari ya bisa, kalau dia niat mau nyari. Orang Amerika mau ngebom sampean itu kalau niat aja bisa kok. Departemen Pertahanan itu bisa. Tapi yo gaya apa sampean, apakah sepenting itu gitu loh buat mereka, bener nggak? Iya. Nah, sampean harus berpikir seperti itu. Ya, walaupun dia bisa ngelacak sampean, ngelacak majikan sampean, ngelacak bosnya sampean, itu sepenting apa gitu loh. Kalau mereka jelas orang mau nipu, scammer, pasti ndak berani, walaupun sudah tahu datanya. Lah perasaan ketakutannya sampean itulah yang membuat para scammer itu merajalela. Sampean kalau lihat konten-konten saya, para sindikat-sindikat, saya tuh selalu lihat loh Mas Andro. Dengerin saya ngomong dulu. Orang tua ini kalau diajak ngomong kok maunya dia yang didengar terus. Sampean itu nanya, tak kasih gambaran biar sampean itu tidak gampang ketakutan, nggak gampang kancong gitu loh, ya. Kalau saya orang sindikat, penipuan semuanya itu mana ada yang nunjukin mukanya kayak saya gini kalau ngomong. Makanya satu tanda, satu ciri orang mau nipu itu dia memalsukan identitas. Itu sudah, itu hukum para penipu itu begitu. Kalau dia tidak memalsukan identitas, namanya bukan penipu tapi perampok. Karena dia menunjukkan mukanya
Jadi gitu. Nah kalau saya kan nunjukin mukanya, nggak mungkin saya ngerampok. Kok sama aja bunuh diri kan? Itu loh Mbak. Iya. Nah makanya gampang sekali untuk menganalisa bahwa dia itu penipu dan tidak. Ayo datang sini. Pokoknya kalau namanya penipu, yang pertama, kalau sampean bisa berpikir lebih jernih dan lebih jelas, kayak nenek sampean, kok something wrong, ada yang ndak enak gitu loh dirasa, ada yang ndak masuk akal, lah itu stop. Kita harus langsung gunakan logika nalar kita gitu. Tapi kalau kita kok gak mencurigakan, terus akhirnya kita takut diancem-ancem, nah salah itu. Makanya majikan sampean, mana orangnya, mau ditaruh di mana, mau dikasihnya di mana, biar gampang nangkepnya kan gitu tuh. Halo? Ya. Wes. Ya, dengerin Mas Andro saya. Wes, sekarang nggak perlu takut. Ganti sampean mau ngomong apa? Enak kan ngomong gantian kayak gini kan enak. Iya, mau ngomong asal Mas sering nonton video jenengan. Sebenarnya setiap kali jenengan live itu saya sering nonton, cuman jarang komen aja. Ya kan saya nggak ngerti kalau sampean nggak komen yang nonton siapa aja. Iya, yang jelas. terus itu Mbak Yuli juga. Jadi pada prinsipnya kami bikin sesuatu itu kan berharap bahwa iki loh, yang terjadi fakta hidup ini kenyataannya ini iki loh. Iya. Masalahnya anak-anak itu banyak sekali scammer, penipuan, overcharging, disiksa majikan, nggak dibayar majikan. Nah itu kan fenomena, itu kan nggak ada yang nyeritain sejak dulu kala. Baru-baru ini aja. Akhir-akhir ini aja. Ya baru-baru aja ini Miss Yuni bikin, saya bikin, Miss Yuni. Istri saya juga bikin. Ya tujuannya untuk apa? Ini sekali lagi tujuan garis besarnya ya supaya teman-teman bisa dapat pengetahuan dan pengalaman yang mereka sendiri sebenarnya belum mengalami gitu loh, ngerti nggak? Betul. Orang bijak itu kan belajar dari pengalaman orang. Orang pintar belajar dari pengalamannya dia sendiri. Nah, orang bodoh itu bukan belajar. Kalau orang bodoh selalu mengatakan bukan salah saya. Bisa dipahami sampean? Jadi kalau orang bodoh itu ada orang salah, dia ngomong itu bukan salah saya kok, salah dia sendiri. Nah itu kan dia hanya bicara salah dia sendiri, tapi dia tidak belajar dari kesalahannya orang gitu. Betul. Nah gitu Mbak. Makanya kalau sampean dengar, itu bukan salahku kok, sampean ingat-ingat kata saya, gak usah diomongin sama orang itu. Orang itu berarti goblok, gak mau belajar, gitu aja. Loh iya toh? Iya kan? Orang dikatakan goblok itu kan orang yang nggak belajar, kan gitu aja. Iya loh. Nah, makasih loh Mas Andron J. Ya, wis pokoknya aman ya. Sampai ke KJRI, kasih penjelasan realistis, terus direkam. Nyalakan video, nyalakan di aplikasi HP itu pas selalu ada recording. Persiapan nyalakan jebret. Nah, nanti ditunjukin ya. Semoga-moga Mas Andro, satu lagi Mas Andro. Boleh satu lagi. Boleh. Gini loh, kata majikan saya ya, majikan saya ngomong kayak gini, kamu datang ke KJRI, terus kamu ngomong kalau andinya mereka itu nggak kasih kamu, bisa nggak kamu minta ke mereka itu recommendation letter kayak gitu, biar kamu bisa masuk lagi. Menurut Mas Andro gimana itu? Ya itu kan sama seperti saya yang ngomongin, majikan sampean juga pinter, minta surat rekomendasi. Kalau saya kan direkam. Iya. Pada intinya kan dua hal itu sama untuk menunjukkan bahwa KJRI itu tidak memberikan sampean renew paspor gitu loh. Ya. Tapi biar nanti pada saat sampean terbang, jadi KJRI kita benturkan sama petugas imigrasi di bandara gitu loh maksudnya. Nah, mana? Nah, itu berarti majikan sampean aja pinter. Iya, cuma saya kan mau nanya juga sama Sandro gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Gitu loh. Soalnya kan
Itu artinya sampean benar-benar persiapan. Jadi sebelum melangkah cari info dari A, dari B, dari C, dari E, terus diambil kesimpulan. Kalau ternyata kesimpulannya tidak jauh berbeda, dan itu kan saya dalam bentuk suara. Kalau majikan sampean lebih kuat karena surat. Iya, Iya, kayak gitu. saya tidak menyarankan, saya tidak tadi menyampaikan surat karena sampean sendiri orang Indonesia. Tapi di ending tadi saya bilang kalau sampean sudah menyampaikan bukti, terus di sana sik panggah ngeyel, berarti ya sak niki, paham kan sampean? Sak Iya, niki, paham. sak niki nih loh, sak niki loh, isine sak gitu loh. Halo, nggih. Ya wes bisa bagus itu. Kalau saya lebih cocok majikan, sarane